Sini ada pertanyaan, apakah boleh menjadikan imam sholat seorang anak yang baru berusia di bawah 11 tahun dalam rangka mengajarkan anak menjadi seorang imam? Mohon pencerahannya. Barakallahu fikum. Apabila anak tersebut mampu mengerjakan sholat dengan baik seperti orang dewasa, dan dia bersuci dengan baik, dan melakukan gerakan-gerakan sholat dengan baik, maka sah sholatnya. Dan apabila sholatnya sah, maka untuk menjadi imam pun sah. Di antara salah satu kaidah fiqhiyah yang disebutkan oleh para ulama atau dhabit fiqhi, man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Siapa yang sah sholatnya, kalau dia mengerjakan sholat, maka untuk menjadi imam pun sah di dalam sholat. Maka anak yang berusia 11 tahun menjadi imam diperbolehkan, sah. Bahkan kurang dari itu pun sah. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Amr bin Salimah radhiyallahu ta'ala anhu. Amr bin Salimah ini sudah sering mendengarkan tentang Islam sebelum orang tuanya masuk ke dalam Islam. Dia sudah sering mendengarkan. Ketika orang-orang berkendaraan dari kaum muslimin itu lewat, maka dia biasa mendengarkan itu. Ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mereka bacakan, itu didengarkan oleh Amr bin Salimah. Ini yang menyebabkan dia banyak mendengarkan hafalan, mendengarkan Al-Quran Karim dan menghafalnya. Ya. Ketika itu mayoritas dari kabilah-kabilah Arab, mereka menanti kapan Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Karena penaklukan kota Mekah itu menjadi tanda bagi kabilah-kabilah Arab bahwa beliau benar adalah seorang Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang Rasul itu akan semakin nampak, bukan semakin memudar dakwahnya, namun semakin nampak. Nah, sehingga ketika tiba Fathu Makkah, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya menaklukkan kota Mekah, berbondong-bondong kabilah-kabilah Arab itu untuk masuk ke dalam Islam. Itulah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan ditaklukkannya Mekah, engkau melihat manusia berbondong-bondong dalam jumlah yang besar, mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kabilahnya Amr bin Salimah ini masuk Islam, ya, maka di awal-awal masuknya mereka ke dalam Islam, maka ada yang mengajari, diajarkan kepada mereka, termasuk dari ayah dan ibu Amr bin Salimah. Maka merekalah yang menyampaikan bagaimana Nabi SAW mengerjakan sholat. Ya, kalian sholat demikian dan demikian, begini tata cara sholat. Apabila telah tiba waktu sholat, maka salah seorang kalian mengumandangkan adzan. Lalu kemudian yang menjadi imam di antara kalian yang paling banyak hafalan Qur'annya. Nah, ketika diajari seperti itu, mereka melihat, ya, untuk mencari orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ternyata yang paling banyak hafalan Qur'annya adalah Amr bin Salimah radhiyallahu ta'ala. Ya, karena sebabnya itu tadi, dia sering mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran dari kaum muslimin yang mereka itu orang-orang yang berkendaraan, yang melakukan perjalanan safar. Akhirnya Amr bin Salimah pun diangkat menjadi imam. Apa kata beliau? Wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin. Ketika itu saya masih berumur 6 atau 7 tahun. Berumur 6 atau 7 tahun. Beliau telah menjadi imam. Dan tidak ada pengingkaran dari Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan. Apalagi kalau dia orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya kira sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.